Betul. Kayak gini ya. Ini yang ngerekam siapa ya? Punten ya? Betul, betul. Hanifah. Oke, Bu Sekjen. Makasih. Jangan lupa masukin YouTube. Aman. Ini juga saya nggak tahu nih benar apa enggak. Coba dulu ya. Tenang, ada Zainal. Ya, siap. Ini varian soal yang ketiga ini sebenarnya menentukan ada hubungan antara variabel X1 dan Y. Kemudian soal nomor 2-nya itu ada hubungan antara variabel X2 sama Y. Dan yang terakhir ada hubungan antara variabel X dan X1 dan X2 kepada atau terhadap Y. Nah, kemudian soalnya di bawah ini data hasil penelitian dengan judul pengaruh iklim organisasi sekolah dan sikap sosial guru terhadap kenyamanan belajar. Jadi X1-nya adalah iklim organisasi sekolah, sama tadi kayak soalnya Ustadz Imam ya. Yang X2-nya sikap sosial guru, yang Y-nya kenyamanan belajar. Nah, untuk menentukan soal nomor 1, uji T parsial dalam analisis regresi berguna untuk menguji pengaruh X1 terhadap Y. Kita pindahkan dulu data-data atau sampel yang ada 45-nya ini ke ini ya, ke SPSS. SPSS. Ini saya udah saya salin nih. Jadi biar lebih cepat. Jadi soal yang sampel yang 45 tadi silakan dipindahkan ke SPSS data view, cocokkan kembali sudah betul jumlahnya 45 sampel antara variabel Y, X1 dan X2. Dan setelah itu variabel view-nya kita ganti yang ini menjadi Y, ini X1. Ini kelihatan semua kan ya gambarnya? Kelihatan. Mantap sekali. Keren. Kemudian desimalnya diganti menjadi 0 dan labelnya yang Y tadi berarti kenyamanan belajar siswa. Yang X1 adalah tadi apa ya? Yang X1 iklim organisasi sekolah. Iklim organisasi sekolah. Aneh baru ngikutin. Ternyata begini ya. Iklim organisasi sekolah. Sikap sosial guru ya? Guru ya. Sikap sosial. Nah, kemudian setelah itu, ini ada giniannya lagi. Cermin ini gimana nih? Tarik-tarik bisa itu, Ustaz, ditarik-tarik. Geser-geser. Nah, ini untuk menentukan yang soal nomor 1 tadi, maka kita klik analyze, terus regression, linear. Nah, setelah itu di dependennya adalah variabel Y. Kemudian yang independennya, karena kita mau cari X1, maka kita masukkan yang variabel X1-nya iklim organisasi sekolah. Kayak gitu kan ya? Yep. Kemudian setelah itu oke. Nanti outputnya akan tampil seperti ini. Regression. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian setelah itu kita copy yang mana sih yang di copy? Sudah. Yang Sumeri. Bentar. Coba yang dilihat. koefisien. Ah iya, Koefisien. Jadi ininya kita ganti dulu.
eh, terhadap Y Hipotesia nol artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan iklim ya. iya Iklim organisasi. Kemudian terhadap sikap kenyamanan belajar siswa. seperti biasa ini memang agak lama di sininya nih karena kita copy yang variabel-variabelnya dulu. Setelah itu yang di output tadi koefisiennya kita copy. Kemudian kita pindahkan ke, nah ini kayak gini nih biasa kalau mau ngopi. Kita pindahkan ke soal. Kemudian jangan lupa kita autofit to Windows sama tadi di bordernya ya, dikasih ya. Nah, kemudian dari soalnya kita baca berdasarkan output SPSS tabel coefficients dalam analisis regresi linear berganda diketahui nilai signifikansi atau sig variabel iklim organisasi sekolah atau X1 adalah sebesar, kita ambil berarti adalah yang mana sih yang diambil? Itu 0,00. Yang Di bawah, koefisien. Yang iklim 0,00. organisasi 0,00. Yang 0,00 ini ya? Yes. Kita beliin aja di merah. 0, Ditandain merah, oh Sat. ininya di merah ini. Ya, biar kita nggak bingung. Nah, 0,000 kemudian lebih kecil berarti ya. 0,00 ini lebih kecil probabilitas kurang dari probabilitas 0,05. Dan T hitung adalah T hitungnya yang ini ya 11. Iya. Ya dimerahin lagi aja. (11,559). T tabel 0,025 itu kemarin kalau nggak salah caranya adalah kalau menentukan T tabel itu ada rumusnya yang mana jumlah sampelnya itu dikurangi 3 terus dikurangi 1 gitu. Nah, jadinya di sini Gimana Tat? Rumusnya gimana Tat? rumusnya waktu yang kemarin di itu tuh latihan uji T dan F itu rumusnya T tabel sama dengan A garis miring 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1 atau DF residual. Nah, itu jadinya sampelnya itu 45 dikurangi 3 dikurangi 1. Jadi totalnya 41. Nah, kita cari tuh pada T tabel 0,025 dibagi 40 apa ada inian yang 41 itu maka hasilnya adalah 2,0195. 2,0195. Ini udah ada tabelnya ya. Saya nggak buka tabelnya karena belum di copy di sini nih.
Jadi kalau nanti bisa dilihat nanti di tabelnya itu ada 0,025 terus dicari ke bawahnya 41 itu lebih mendekati kemana gitu loh. Kalau memang ada yang 41 maka langsung dilihat hasilnya 2,0195 atau T hitung 11,559 lebih kecil kurang dari 2 jadi 2,0195. Dengan demikian aku ditolak diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel X1 adalah iklim Organisasi sekolah terhadap kenyamanan belajar siswa. Nah ini yang A selesai nih, kayak gini kalau nggak salah. Nah kemudian untuk soal nomor B-nya kita harus melihat yang hasil tadi, output yang tadi kita ambil berarti model summary-nya yang ada R square-nya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu R square-nya kita merahin biar ketahuan. Dan kita masuk kepada soalnya. Berdasarkan tabel model summary tentang besarnya pengaruh koefisien determinasi R2 atau R square sama dengan, jangan lupa untuk dikasih koma di depannya. 0,757. Yang berarti bahwa iklim organisasi sekolah atau X1 memberikan pengaruh terhadap kenyamanan belajar siswa Y atau variabel itu sebesar 75,7% dan sisanya yaitu sisanya berarti 24,3. Benar nggak? 25 24 dong. 25,3 kemarin. 24,3 kan? 24. 24. 24,3% ditentukan oleh faktor lainnya. Nah, ini yang B udah selesai. Sekarang kita ke yang C. Yang C ini kita balik lagi ke output yang tadi. Kemudian mana lagi tuh? Koefisien ya? Koefisien lagi ya? B. B itu berarti apa? B itu. B. Koefisien. Oh, salah tadi. Tadi saya salah berarti. Tadi Iya, harusnya makanya. dua-duanya digituin dulu. Iya, dua-duanya digituin dulu ya. Jadi outputnya tadi salah berarti.
Coba saya tutup dulu ya. Benar, Soalnya Zat, kemarin benar. lihat rumusnya. Benar, Hah, teman. bener. Kan yang dihitung X1 aja. Soal yang pertama Tapi itu. tapi yang di latihan soal kemarin dua-duanya dimasukin variabel X sama Y-nya. Kalau yang Ngitungnya dua-duanya nanti, sekaligus Pak Habib kemarin itu nggak oh satu sekaligus persatu. ya. Iya. Jadi gini nih, mohon maaf nih, saya salah berarti. Regression linear, berarti dua-duanya dimasukin. Oh iya 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 iya. Ini paham. Awalan kayak gitu ya. Terus Jadi udah kelihatan outputnya dua ya. Tapi kalau iya, awalnya kayak gitu. Nah, Tapi nanti yang kalau ini, keduanya koefisiensi baru yang pertama. kalau ngelihat soal kayaknya satu-satu tuh. Soal nomor 1 baru X1, soal nomor 2 X2, soal nomor 3 baru tuh X1 X2. Kalau yang ditanyakan satu variabel yang dimasukin satu-satu, Tat. Kalau yang ditanyakan dua variabel berarti yang dimasukkan dua. Iya, betul. Gitu harusnya. Jadi Gimana benar. gimana gimana? Ada yang ragu-ragu? Gini, Pak dosen. Pertama nih soal nomor 1 nih. Yang ini kan Ini salah nih Pak, salah maaf punten. Nah, Harusnya dua berarti sekaligus. dua-duanya dimasukin. Nah, benar kan judulnya uji T dalam analisis regresi berganda. Berarti kalau Ya. berganda dua-duanya langsung. Ya, Gitu. ya. Siap, Pak dosen. Oke, ulang. Nah, ini Ya. Nah, ini udah jadi nih. Udah saya dua-duanya nih. Nah, yang ini benar. Ini udah dua-duanya nih, Pak dosen. Nanti kalau uji Oke. itunya baru satu-satu. Uji Ya, besarnya tapi- pengaruh. Pak dosen. Oh, Nah, itu benar. walaupun soalnya X1 ya Pak dosen, tetap di Ya, dua yang satu ambil yang X1 tuh, yang iklim organisasi. Oh, gitu. Kalau lihat dari angkanya kayaknya tidak ada pengaruh tuh. Soalnya lebih kecil dari X tabel, T tabel Iya. kayaknya tuh. Soalnya kemarin saya udah kerjain juga Pak dosen nih, yang sebelahnya nih itu. Jadi hasilnya itu kayak gini. Mana? Jadi Oke, dengan ya demikian, udah itu aja tuh Pak. hasilnya diterima. Iklim Indonesia T tabelnya berapa? Ya benar. Nah, AO ini yang diterima benar nih. ditolak tidak. Ini udah benar ini, udah benar. Iya. Ini udah benar. Oke, tadi ada Oke, lupa. antum tinggal jelasin aja. Kalau uji Nah. R kuadratnya, R square-nya baru satu-satu. Nah, Tapi iya. khusus untuk uji T-nya itu harus dua sekaligus. Karena dalam analisis regresi berganda, bunyinya di situ. Itu udah benar tuh Pak Indra. Iya, Pak Ini dosen. pekerjaan Anda udah benar. Ini udah dikerjain semalam nih. Oke, Nah. ini yang pertama tidak ada pengaruh. Karena dia lebih kecil dari T tabel. Yang bawahnya coba aku tinggal lihat aja. Nah, ini Nanti Mas, antum tinggal share ke teman-teman. model summary-nya seperti ini. Oke, udah benar. Oke. Nah, terus koefisiennya yang Oke. soal nomor 2-nya seperti ini. Oke, Pak ya dosen. udah benar. Ya, sip. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 balik lagi ke tabel yang tadi lagi dipakai. Oke. Nah, tapi yang ini ada pengaruh kan 2 koma nih. Coba lihat, ternyata HO ditolak benar. Terdapat pengaruh, nomor 2. ada pengaruh. Iya. Terus bawahnya R kuadratnya lihat. R kuadratnya kayak gini Pak dosen. 78, 8. Oke, sip, benar. Udah. Nah, arah Selanjutnya, pengaruhnya berapa? 3, oke, iya sip. Udah. 13,84. Sekarang uji F-nya 78 Nah, benar, udah. Coba lihat 78 HO-nya ditolak, HI diterima, terdapat pengaruh. Oke, benar. Udah, terus R square-nya 79. Ya, oke. 9,6% berarti Arah pengaruhnya mana arah pengaruhnya? arah pengaruhnya begini Pak dosen. Coba udah betul semua udah. Oke. Sip, udah benar ya. Jadi rupanya udah dikerjain. Udah Bagus. dikerjain semalam Pak dosen. Oke. Jadi saya minta ini antum nanti tolong dibantu teman-teman yang merasa belum paham, belum mengerti, belum lancar, jangan sungkan-sungkan untuk varian ketiga. Antum bisa minta diajarin Pak Kahfi. Untuk varian kedua tadi oleh Ustadz Habib.
varian pertama oleh Ustadz Imam. Nah, gitu ya. Tapi tiga-tiganya Pak Kafi juga harus memahami karena nanti belum tentu langsung ke bagian varian 3. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Sudah. Nah, Ustadz Joko nanti tolong diajarin tuh ya. Iya. Kemarin remedialnya langsung master ya. Lah,